Lidah ini penjaranya dua lapis. Lapisan yang pertama gigi. Lapisan yang kedua bibir. Bibir dan gigi memenjarakan lidah. Tapi lidah selalu keluar dari mulut membicarakan aib orang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sampai nanti Syawal kita selamat daripada ghibah dan namimah ini insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu orang bicara aib pakai mulut, sekarang tidak pakai mulut, diam aja tapi tangan. Nanti Syawal kita selamat daripada ghibah dan namimah ini insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu orang bicara aib pakai mulut, sekarang tidak pakai mulut, diam aja tapi tangan. Wah, grup habis. Kalau lah jempol nih bisa bengkak sebesar mikrofon udah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaallah. Amin. Adapun yang masa lalunya pezina, pejudi, pemabuk, game online, PlayStation, narkoba, sakau, mudah-mudahan tak diulangnya lagi. Taubat nasuha, diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai poin? Pada malam hari ini yang akan disampaikan adalah 5 poin supaya jamaah yang bingung, yang ragu-ragu, kenapa ceramah ini tak selesai dari tadi? Nah, dihitungnya sendiri. Asal udah selesai 5 poin ini, kita pun akan pulang dengan tenang. Jangan sampai begadang tidak tidur malam, karena janji kita malam ini kita akan bangun sholat tahajud. Pulang dari gor ini, pulang langsung tidur. Bisa? Saya tak bisa tidur Pak Ustadz karena selalu nonton TV. Matikan TV-nya. Saya tak bisa tidur karena radiasi handphone di mata. Matikan handphonenya. Tapi Pak Ustadz tak bisa tidur ini dipaksa. Yang tak bisa tidur pulang dari sini mampir di warung makan antimo. Beli 1 langsung insya Allah langsung tertidur. Tapi jangan sampai makannya 1 papan. Itu kalau dimakan 1 papan bangunnya pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang takbir di atas, kita udah dikebumikan orang. Sangkanya udah mati. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Berikutnya poin yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nanti hari Kamis itu 29. Kalau hari Kamis nampak anak bulan, berarti kita hari raya hari Jumat. Kalau hari Kamis tak nampak anak bulan, berarti hari Jumat kita puasa 30 hari. Hari rayanya hari Sabtu. Mudah, simple. Anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Jadi nanti hari Kamis itu seluruh Indonesia orang menengok hilal. Maka ibu kalau ada nama lakinya Pak Hilal, jangan kasih keluar hari Kamis. Dicari-cari orang. Kemarin saya dapat di grup WhatsApp dikirim, inilah orangnya Pak Ustadz, tertulis hilal. Adapun saudara kita dari Muhammadiyah, mereka menetapkannya berdasarkan hisab. Menurut hisab hari Kamis itu sudah ada, walaupun tak sampai 2-3 derajat, tapi sudah diangkat. Maka yang hari raya, hari Jumat kita hormati. Yang dulu berkelailah orang masalah ini. Yang benar hari raya adalah hari Jumat, yang betul adalah hari Sabtu. Berkelahi. Rupanya karena belum buka puasa. Begitu udah buka, terserahlah hari raya kapan mulai.
Jadi kita ini kadang gara-gara berkelahi, gara-gara bukan kebenaran, tapi gara-gara hawa nafsu. Lapar, berkelahi masalah tarawih, 8 atau 11 atau 20, 23, berkelahi. Begitu udah buka puasa, terserahlah, saya pun 8 juga sebetulnya. Jangan kelahi, la tanaza'u, jangan bertengkar, fatamshalu, kamu akan gagal. Wa tazhabari hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan buka puasa. Maka ketika buka puasa itu azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi sebelum buka puasa, rasanya air sungai Musi itu mau diminum semuanya. Tegak di atas jembatan Ampera, menengok air sungai Musi ke bawah, macam teh tarik. Tinggal ngasih es saja sedikit. Rasanya semua orang menengok ibu-ibu pakai jilbab warna merah, macam semangka. Begitu azan maghrib berkumandang, masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, mana hawa nafsu siang tadi hilang melayang. Betul? Padahal tadi suami sudah beli siapkan buka puasa. Dari mulai semangka goreng sampai es bakar. Ada semua menunya. Penuh meja makan. Begitu 2-3 teguk air. Bang, tengok Bang Mubazir, tengok Mubazir. Besok jam 6 sore, dia beli lagi. Begitulah manusia ini lupa. Manusia ini lupa. Kenapa manusia ini lupa? Karena manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi kalau lupa ceramah itu biasa. Saya kalau disuruh ulang lagi ceramah ini tak ingat. Jadi kalau jamaah nanti ditanya istrinya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Jangankan aku, Ustaz Somad pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih parah, lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa rumah, lupa nama. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit amnesia. Orang yang selalu berzikir baca Quran diselamatkan dari pikun di hari tua. Contohnya mana? Ini jamaah ini ingatannya kuat-kuat semua insyaallah. Amin. Terutama kuat ingatan menjelang buka puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu tidak tepat waktu, orang Islam itu molor, orang Islam itu tidak on time, orang Islam itu jamnya jam karet, salah. Orang Islam paling tepat waktu kapan? Berbuka puasa. Tak ada pernah orang Islam terlambat buka puasa. Betul? Ini Ustaz Somad ini nyindir siapa ini? Saya tidak nyindir siapa-siapa. Saya datang terlambat. Ini kabarnya jamaah sudah ngumpul di sini jam 3 tadi. Betul? Jam 3 mereka datang. Ditanya sama kawannya. Datang jam berapa? Jam 3. Kenapa semangat? Salah nengok jam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini tadi yang datang dari jam 3 tadi, itu dapat pahala jihad jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 10 lewat 20, maka sampai jam 11 nanti dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin. Tapi setelah jam 11 pulang ke rumah. Jangan pula nanti tak balik sampai sahur, besok pagi bininya bertanya, "Bang tak pulang?" Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesai dari pengajian pulang dengan tertib, oke? Bisa? Janji? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari raut wajah, dari senyum dan tawa, semua jamaah malam ini berbahagia. Kita mesti bahagia karena setan masuk dari pintu susah hati, galau, gabut. Kalau kita susah hati, setan datang
Makanya setan merasuk orang yang dalam keadaan susah. Duduk di depan rumah, termenung tak tentu arah. Lama-lama masuk setan. Makanya kita mesti bahagia. Tapi bahagianya karena Allah. Malam ini kita bahagia karena Allah. Bahagia karena bertemu dengan para habaib. Bahagia bertemu dengan para penghafal Quran. Bahagia bertemu di bulan Ramadan. Bahagia dalam sholawat, zikir dan doa. Mudah-mudahan kebahagiaan ini membuat kita senantiasa istiqomah. Dan kita mati husnul khatimah. Dalam kalimat la ilaha. Buka puasa jangan pakai es. Karena leher kita ini kering 1 hari tak kena air. Sama macam knalpot sepeda motor yang panas. Coba siramkan air es. Mengelupas, lekang. Kenapa Ustaz Somad ceramah menggelegar? Karena saya tak minum es. Kalau minum es saya hilang suara. Makanya kalau sayang sama Ustadz, jangan kasih dia minum es. Kasih dia air hangat. Jangan kasih dia minum gula. Karena kalau kasih minum gula, gula itu merusak pita suaranya. Nanti dia ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Datang anak-anak. Ustadz, itu siapa? Ustadz apa zombie gitu. Kalau sayang sama Ustadz, beginilah caranya. Ustadz Abdul Somad di Batu Raja tidak dikasih minum es. Ustadz Somad di Batu Raja tak dikasih minum teh manis. Karena mereka sayang, jangan sampai suara Ustadz Somad ini rusak. Tapi buah-buahan yang fresh dikasih. Cobalah tengok buah-buahan. Di tempat lain kadang kita dikasih buah. Saya bertamu di rumah jamaah orang-orang kaya itu. Dikasih buah-buahan ada, jeruk ada, nangka ada. Pas mau dimakan rupanya keramik. Kaca. Disangkanya Ustaz Somad kuda kepang. Malam ini kita semuanya berbagi. Man fattara shaiman. Siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Kana lahu mithlu ajri shaim. Dia dapat pahala orang yang berpuasa. Di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak, 4 orang. Siapkan kolaknya 6. Loh, kolaknya kenapa 6? Kita kan di rumah 4. Di belakang ada anak yatim, ada mahasiswa yang menjadi imam di surau langgar musola. Kalau makanan itu enak lewat di tenggorokan kita jam 6, maka tenggorokan mereka juga makanannya lewat jam, apa pula jam 11? Jam 6. Jangan jam 11 malam, balik dari pengajian, rasakan kolak. Ini mubazir besok, pergi antar ke belakang. Dimakan anak yatim lah kolak itu jam 11 malam. Mak, masam mak, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakannya, jam 12 innalillah wa inna ilaihi raji'un. Diperiksa ke rumah sakit umum, penyebab kematian kolak basi. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala ya'uddu ala ta'amil. Hati-hati, pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama kafir. Pendusta agama adalah orang yang mendustakan agama karena dia menyia-nyiakan anak yatim. Ibu-ibu tentu sudah beli baju hari raya, betul? Alah, malu-malu pula. Pulang ke rumah si bapak beli baju 3. Kenapa bapak beli baju 3? Anak kita kan 2. Kenapa beli baju 3? Di belakang ada anak yatim, ma. Saya yang beli, kamu yang ngantar. Kalau bapak yang beli baju, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Pecah perang dunia ketiga, hancur. Siapa yang salah? Ustadz Somad. Siapa yang menyuruh abang mengantar ke sana? Ustadz Somad. Memang Ustadz itu Ustadz sesat. Aku juga yang kena. Jadi nanti bapak yang beli, ibu yang antar.
Kalau kita melihat anak kita ganteng, kita tengok anak kita cantik, pakai baju baru, maka kita ingin anak yatim juga berbagi. Inilah kenikmatan di bulan puasa, berbagi. Jadi ibadah yang ketiga adalah saat buka puasa. Saya Pak Ustadz melaksanakan sunnah Nabi, makan saya tak banyak, persis seperti yang Ustadz ceramahkan. Kurma itu ganjil-ganjil aja. 1, 3, 5, saya langsung kenyang. 3 biji, 3 kotak Pak Ustadz. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bagian depan, kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Nah, tapi baju-baju kaos yang model begini, jangan dibawa sholat tarawih. Nanti kawan nengok pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah anak-anak muda Batu Raja malam ini. Bajunya baju koko, baju polos, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini semuanya menjadi calon pemimpin masa depan. Ini yang di hadapan saya. Pak Ustadz dari tadi anak muda terus. Kami yang tua-tua ini. Saya tidak ada melihat orang tua, nampak saya muda semua. Saya ini sudah tua Pak Ustadz. Bapak tidak tua. Bapak hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Saya dulu, ini banyak anak-anak muda yang malam ini umur 18, 19, 20. Saya masih ingat dulu waktu sekolah di Medan tahun 1992, umur 15 tahun kelas 2 SMP, cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka, mau menengok Kiai Haji Zainuddin MZ turun dari helikopter. Lari kami menengok dia di atas mimbar tenganga. Perasaan saya sekarang dengan dulu tak berubah. Padahal dulu umur saya 15, sekarang udah 25. Biasa aja. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah tua. Yang tua itu matanya, yang tua itu telinganya, yang tua itu tenaganya, yang tua itu kulitnya. Tapi rasanya tetap macam tahu aja. Kalau tak percaya, tanyalah sama kakek-kakek yang udah tua. Tanya deh, kek masih muda? Masih men. Nanti ibu tanyalah sama bapak pulang ke rumah. Abang masih muda? Iya besti. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Saman ini dari tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu untuk ngusir setan. Jadi kalau kita udah agak-agak ada bisikan setan, cepat. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, diganggu setan, cepat takbir. Allahu Akbar. Maka nanti kalau khutbah Jumat, khotib sedang khutbah. Ini adalah bulan Ramadan. Jadikan dia bekal menghadap Allah. Khotib berapi-api di atas, jamaah di bawah berair-air. Jangan dibangunkan. Kalau kita katakan bangun, 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 batal pahala Jumat kita. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke taman sebelahmu diamlah, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Faman lagha fala jum'atalah wa man lagha fala jum'atalahu. Siapa yang lagha sia-sia, tiada pahala Jumat baginya. Jangan suruh dia diam, takbir aja, nampak. Allahu Akbar. Begitu juga kalau nampak orang cerita sedang pengajian, ternyata Ustaz Somad itu lebih ganteng daripada yang kita tengok di YouTube. Allahu Akbar.